Bayangin aja, Anda lagi duduk di kursi terapis gitu ya, nyoba ngatasin kecemasan atau mungkin trauma masa lalu, terus alih-alih dikasih kuesioner psikologi, Yang biasanya standar banget itu ya. bener, terapis Anda malah tiba-tiba nyuruh Anda belajar soal reaktor nuklir Chernobyl. Sama anatomi sistem pencernaan juga kan? Iya, kan absurd banget. Maksudnya kedengerannya kayak, ini terapi saya kenapa nyampur-nyampur sains, sejarah, sama biologi jadi satu? Sangat absurd sih, apalagi kalau kita pakai kacamata psikologi modern sekarang. Kayak ngeblender semua ilmu gitu aja. Tepat banget. Tapi anehnya hari ini di sesi eksplorasi mendalam kita ini, kita justru bakal membedah sebuah kerangka berpikir yang persis melakukan hal itu. Jadi selamat datang. Hari ini kita membedah sebuah dokumen teologis yang jujur aja padat banget. Ini materi hari pertama dari sebuah kursus 7 hari oleh Pastor Dermot J. Dwyer. Judulnya The Human Person and the Foundations of Basic Theology ya. Betul. Dan sebelum Anda yang dengerin mulai ngerasa ragu atau mikir ini bakal jadi sesi ceramah, mari kita perjelas satu hal dulu. Meskipun ini dokumen teologi dasar Katolik, misi kita hari ini tuh sama sekali bukan buat berkhotbah. Benar, kita nggak lagi ngevaluasi benar atau salahnya dogma di dalam situ. Kita murni ngambil teks ini sebagai sebuah semacam lensa analisis saja. Oke. Kita bedah seolah-olah ini tuh buku panduan operasional. Kayak manual book tentang mekanika keberadaan manusia. Manual book eksistensi ya. Karena kerangka ini nyoba jawab pertanyaan-pertanyaan yang super fundamental. Kayak, siapa kita sebenarnya? Terus di mana koordinat kita di alam semesta ini? Dan yang paling penting, gimana sih mesin pikiran kita ini bekerja? Nah, buat mulai buka buku manual ini, Dwyer itu memulai dengan sebuah pemisahan konseptual yang lumayan kaku. Dia nggak ngizinin kita bahas hal lain sebelum kita paham ini. Yang soal person sama nature itu kan, pribadi dan kodrat. Iya, betul. Jujur aja ya, pas saya pertama kali baca bagian ini, rasanya tuh kayak lagi baca buku teks filsafat kuno yang berat banget. Kenapa sih pemisahan ini sampai dijadiin fondasi dari seluruh bangunan pemikirannya? Karena menurut kerangka ini, sebelum kita bisa memahami realitas di luar sana, alam semesta dan isinya, kita harus kalibrasi dulu instrumen yang ngamatinnya. Yaitu diri kita sendiri. Tepat. Jadi pemisahan antara person dan nature ini bukan sekedar main-main kata. Teks ini mendefinisikan nature atau kodrat itu sebagai jawaban atas pertanyaan apa. Oke, apa maksudnya tuh? Nature itu nentuin kapasitas sebuah makhluk. Apa yang bisa atau apa yang mampu dilakuin sama makhluk itu. Oh, jadi kayak spesifikasi bawaan gitu loh. Nah, iya, spesifikasi bawaannya. Sementara di sisi lain, person atau pribadi itu menjawab pertanyaan siapa. Siapanya? Benar, ini pusat atribusinya. Siapa sih yang punya kemampuan tersebut? Siapa yang ngelakuin tindakan itu? Bahkan penulisnya tuh ngasih semacam rumus matematis loh, biar gampang dipahami. Oh, yang soal manusia itu satu person dengan satu nature. Ya, manusia satu person satu nature. Terus kalau Tuhan, dalam teologi mereka, itu 3 person dengan satu nature. Dan Yesus dikategorikan sebagai satu person dengan 2 nature. Wah, ini taksonomi eksistensi yang sangat rapih ya. Waktu saya nyoba mencerna bagian ini, saya bikin analogi sendiri sih. Coba Anda koreksi ya kalau saya salah. Boleh, gimana tuh? Hardware atau perangkat keras komputer, lengkap sama sistem operasinya. Dia punya RAM tertentu, prosesornya ada batas kecepatannya, ada hal-hal yang bisa dia lakuin, tapi ada batas fisiknya juga. Oke, masuk akal. Terus personnya? Nah, person itu penggunanya, user yang lagi duduk di depan layar. Nature nentuin seberapa cepat programnya bisa jalan, tapi person lah yang jawab pertanyaan siapa yang ngetik di keyboard ini dan nekan tombol enter. Itu analogi yang bagus banget sebenarnya. Tapi, dan ini tapinya yang penting, kerangka Dwyer ini nambahin satu implikasi yang bikin situasinya jauh lebih berat buat si pengguna. Berat gimana? Gini, di komputer biasa kan hardware bisa aja rusak atau error sendiri tanpa salah usernya, kan? Bener, tiba-tiba blue screen aja gitu. Nah, teks ini justru secara eksplisit ngebalik cara kita memandang kepemilikan itu. Di situ dibilang, alam atau kodrat tidak memiliki person, tetapi personlah yang memiliki kodrat. Tunggu dulu, berarti konsekuensi praktis dari kalimat itu apa? Konsekuensinya adalah akuntabilitas mutlak. Wow! Anda nggak bisa nyalahin perangkat keras Anda atas tindakan Anda. Teks ini ngejabarin anatomi manusia tuh nggak cuma tubuh fisik dan jiwa
Jiwa di sini maksudnya cuma prinsip kehidupan biologis ya? Kayak yang bikin tumbuhan atau hewan bisa hidup. Iya, tapi manusia itu punya roh. Dan di dalam roh inilah ada akal budi buat bernalar dan kehendak bebas. Kehendak bebas ini didefinisikan simpel banget. Kemampuan mau dan tidak mau. Jadi buat Anda yang lagi dengerin sekarang, ini berarti genetik Anda, atau dorongan biologi, atau kecenderungan bawaan dari lahir? Semua nature itu ya? Bener, semua nature itu ibaratnya cuma mobilnya, tapi Anda, sang person yang megang setirnya. Tepat sekali. Anda yang nyetir. Gila sih, itu kerasa memberdayakan banget, tapi di saat yang sama, hilang semua alasan kita buat lari dari tanggung jawab. Udah nggak bisa lagi tuh ngomong, ya saya kan emang terlahir begini sifatnya. Udah nggak berlaku alasan itu di kerangka ini. Oke, kalau kita ini person yang punya kehendak bebas dan lagi ngendarain mobil fisik ini, pertanyaan selanjutnya, di mana kita markir mobil ini di peta alam semesta? Nah, di bagian ini Dwyer bikin semacam peta konseptual. Anda bisa bayangin kayak diagram Venn gitu. 2 lingkaran besar yang saling tumpang tindih sedikit di tengah. Oke, lingkaran apa aja tuh? Lingkaran pertama itu dunia spiritual. Ini isinya entitas yang sama sekali nggak bisa diakses pakai panca indera. Kayak Tuhan, malaikat, iblis, dan yang menarik, roh manusia. Roh manusia masuk situ. Terus lingkaran keduanya? Lingkaran kedua itu dunia material. Semua yang fisik, yang bisa diindra. Ada mineral, tumbuhan, hewan, dan manusia. Nah, pas baca ini, saya langsung nyadar ada yang aneh. Dari semua daftar yang Anda sebutin tadi, manusia itu satu-satunya yang disebut 2 kali. Benar banget. Kita ada persis di irisan tengah diagram Venn itu. Jembatannya dong berarti? Tepat. Dalam arsitektur teks ini, manusia itu jembatan kosmis. Kita satu-satunya entitas yang beroperasi di 2 realitas itu barengan. Kita terikat gravitasi, butuh makan. Tapi punya roh yang di luar materi ya? Betul. Roh kita beroperasi pakai prinsip yang beda sama fisika. Oke, nah sebagai jembatan ini, dokumen ini lanjut ngejelasin gimana kita berinteraksi sama dunia. Dan, aduh jujur aja, di sini materinya mulai kerasa agak aneh buat saya. Yang soal biologi itu ya? Ya, buat ngejelasin pertumbuhan spiritual manusia, penulisnya malah pakai mekanisme biologi yang harfiah banget, pencernaan. Anabolisme dan katabolisme. Bener. Pas saya baca bagian itu, saya mikir, emang hubungan spiritual saya sama Tuhan tuh ibarat rantai makanan ya. Kesannya tuh brutal dan ya agak parasitik gitu loh. Saya paham sih kenapa itu kedengeran ganggu banget di awal, tapi coba kita urai pelan-pelan. Secara biologi, anabolisme itu kan proses di mana entitas yang lebih rendah dimakan atau diserap supaya entitas yang lebih tinggi bisa hidup. Oke. Dwyer tuh ngejelasinnya lugas banget. Mineral diserap tumbuhan, tumbuhan dimakan hewan, hewan dimakan manusia. Terus dia narik garis lurus dari rantai makanan ini ke puncak spiritualnya. Oh, dia ngutip ucapan Tuhan yang bilang, kecuali kamu memakanku, kamu tidak dapat hidup kan? Tepat. Dan sisi baliknya adalah katabolisme, di mana sebuah entitas harus mati terhadap dirinya sendiri. Hilang identitasnya, supaya dia bisa hidup di dalam entitas yang lebih tinggi. Oh, paham saya. Kayak bayam yang saya makan tadi siang. Bayamnya harus hancur, mati identitasnya sebagai tumbuhan, biar dia bisa jadi sel tubuh saya. Bener banget. Tapi pertanyaannya, kenapa sih Dwyer ngerasa perlu pakai analogi pencernaan yang brutal gini buat jelasin pencerahan spiritual? Kenapa nggak pakai metafora yang lebih damai gitu? Sebenarnya ini manuver yang brilian loh dari dia. Penulis lagi nyoba buktiin kalau hukum fisik dan hukum spiritual itu sebenarnya paralel. Karena dua-duanya dibikin sama arsitek yang sama. Oh, jadi alam semesta nggak punya 2 buku aturan yang beda ya? Nggak ada. Cara kerjanya sama. Jadi secara praktis, pertumbuhan spiritual tuh bukan cuma soal Anda duduk dan belajar info baru. Pertumbuhan itu butuh katabolisme internal. Maksudnya ego saya yang harus mati. Iya, keegoisan Anda, status quo Anda, itu harus dihancurkan supaya Anda bisa terserap ke tujuan yang lebih tinggi. Sama persis kayak bayam tadi. Asimilasi lewat kematian identitas masa lalu ya. Oke, masuk akal sih. Tapi ngomong-ngomong soal kematian, kalau kita ini jembatan antara 2 dunia, apa yang terjadi pas sisi hardware kita rusak permanen? Maksudnya pas kita meninggal? Iya, gimana kerangka ini mendefinisikan kematian biologis yang paling ditakutin manusia ini? Definisinya sangat dingin dan analitis. Teks ini bilang, kematian itu bukan sebuah akhir,
Kematian itu murni cuma perpisahan jiwa spiritual dari tubuh. Cuma pisah doang? Iya, dan logikanya murni didasarkan dari sifat materi. Sesuatu itu cuma bisa hancur atau mati kalau dia punya bagian-bagian material yang bisa membusukkan. Bener, kayak sel fisik yang terurai. Tapi kan jiwa spiritual kita tadi ada di lingkaran spiritual. Nah, itu dia. Karena jiwa kita nggak terbuat dari materi atomik, nggak ada bagian fisiknya, secara harfiah dia nggak bisa terurai. Dia harus terus ada. Wah, terus Dwyer pakai analogi persalinan ya di sini? Iya, bayangin bayi di rahim. Buat lahir ke dunia luas, yang luas ini, bayi itu kan ibaratnya harus mati dari lingkungan rahim yang aman dan nyaman itu. Oh, jadi kematian fisik itu kayak kita keluar dari rahim dunia material ini buat lahir seutuhnya ke realitas spiritual. Betul sekali. Analogi itu bikin kematian jadi kerasa kayak transisi organik ya, bukan jurang yang menyeramkan, tapi masalahnya transisi kemana? Disinilah kehendak bebas dari person yang kita bahas di awal tadi diuji banget. Benar. Ada satu kalimat yang digarisbawahi banget di teksnya. Tuhan secara aktif tidak mengirim siapapun ke neraka. Ini emang sering jadi perdebatan teologis yang panas ya. Tapi di dalam buku manual ini, jawabannya mekanis dan konsisten banget. Gimana tuh? Kalau Tuhan itu sang arsitek yang ngedesain Anda punya kehendak bebas, maka kalau dia ngirim Anda ke suatu tempat secara paksa, itu ngelanggar desain dia sendiri ya? Tepat. Neraka, menurut dokumen ini, cuma konsekuensi logis dari seseorang yang sepanjang hidupnya sengaja milih buat menjauh dari penciptanya. Tuhan cuma menghormati pilihan final usernya. Wow, itu bawa beban tanggung jawab yang berat banget sih di pundak kita. Dan pas ngomongin kehidupan setelah mati ini, saya nemu satu metafora soal purgatorium atau api penyucian. Ini bikin saya bengong sebentar sih. Yang mana tuh? Dia nggak pakai gambaran api atau siksaan fisik. Dia nyebut purgatorium itu, ini saya kutip langsung ya, Pulau Ellis bagi jiwa, di lepas pantai sorga. Ellis Island. Pilihan kata yang spesifik dan penuh sejarah banget itu. Banget. Buat Anda yang dengerin dan mungkin gak familiar, Pulau Ellis itu stasiun imigrasi raksasa di New York zaman dulu. Jutaan imigran datang ke sana naik kapal. Yang mau ke Amerika ya? Iya. Bayangin Anda di kapal itu udah lihat patung Liberty, tahu daratan Amerika tinggal selangkah lagi, tapi Anda nggak bisa langsung masuk. Anda di stop dulu buat dikarantina, dicek kesehatannya, dibersihin dari penyakit dari negara asal Anda. Dan itulah inti metaforanya. Purgatorium di teks ini bukan ruang penyiksaan berdarah-darah. Itu ruang karantina spiritual, tempat pembersihan. Karena nggak ada yang masih kotor yang bisa masuk realitas surga ya? Betul. Jadi butuh ruang transisi. Dan hukuman paling berat di sana cuma digambarin sebagai penundaan sementara buat ketemu Tuhan, yang mana malah dianggap anugerah, bukan kutukan. Dan ada satu selipan humor kering yang saya suka banget dari Dwyer di bagian ini. Dia bilang, di dunia ini kita kan sibuk banget ngejar gelar, PhD lah, MBA lah, ditaruh di belakang nama kita. Iya, buat status kan? Tapi di skala kosmis, Pulau Ellis tadi cuma ada satu gelar yang penting, yaitu huruf ST alias Saint atau orang suci yang ditaruhnya di depan nama Anda. Itu humor yang nyelikit sih sebenarnya. Menelanjangi metrik kesuksesan palsu kita. Kalau hidup di dunia ini cuma sekedar ruang tunggu buat kelahiran spiritual, berarti prioritas kita selama ini salah total. Harus dikalibrasi ulang semuanya. Tapi, nah ini dia masalah praktisnya. Kalau nasib saya setelah mati murni ditentuin sama kehendak bebas saya sekarang, terus gimana saya harus jalanin hidup sehari-hari? Maksud saya hidup ini kan berantakan. Pasti, ada drama, stres. Iya, emosi di mana-mana. Nah, disinilah teks ini masuk ke wilayah yang paling aplikatif buat Anda yang dengerin hari ini. Dwyer ngebedah perbedaan radikal antara perasaan dan cinta. Wah, ini pemisahan yang ketajamannya sama kayak person versus nature di awal tadi. Kita bahas perasaannya dulu ya. Boleh. Teks ini tuh secara khusus bilang kalau perasaan itu sesuatu yang alami, normal, dan murni spontan. Nah, ini bagian favorit saya. Dia nulis, tidak ada moralitas pada perasaan. Perasaan itu tidak benar dan tidak salah. Benar. Tapi tunggu deh, mari kita tes konsep ini. Kalau saya lagi nyetir, terus ada orang nyalip seenaknya bahayain saya, terus dada saya rasanya kebakar rasa benci, pengen nabrak mobil dia dari belakang. Apakah kemarahan intens itu netral? Kalau menurut teks ini iya. Secara moral, perasaan itu netral 100%. Masa sih? Kan niatnya buruk. Sebenarnya, itu bukan niat. Perasaan marah itu cuma reaksi kimia, data mentah dari sistem sensorik dan emosional Anda.
Karena dia muncul otomatis, tanpa permisi sama kehendak bebas Anda nggak berdosa cuma karena ngerasa marah atau iri. Wah, ini pembebasan psikologis yang masif loh. Soalnya kan kita sering merasa bersalah cuma gara-gara kita merasa sedih atau merasa benci. Iya, Anda punya hak penuh atas perasaan Anda, tapi jebakannya ada di langkah selanjutnya. Apa tuh? Walaupun perasaannya netral, apa yang Anda putuskan untuk lakukan dengan marah itu? Oh, Apakah Anda milih buat tarik nafas dan negur pelan-pelan, atau Anda banting setir buat nabrak dia? Nah, keputusan itulah yang masuk ke domain kehendak bebas. Disitulah argo moralitas baru jalan. oke, paham. Jadi perasaan itu ibarat cuaca aja ya, datang dan pergi. Nah, kalau perasaan cuma reaksi spontan, terus apa itu cinta? Karena selama ini budaya kita selalu bilang cinta itu puncaknya perasaan. Disinilah teksnya muter balik pemahaman pop culture kita 180 derajat. Dwyer dengan tegas mendeklarasikan, cinta bukanlah sebuah perasaan. Wah, industri film romantis sama lagu pop bisa bangkrut denger ini. Kalau bukan perasaan terus apa dong? Cinta itu dikategorikan eksklusif sebagai sebuah keputusan. Keputusan? Iya, dia bersemayam 100% di dalam kehendak bebas Anda, bukan di sistem hormon atau emosi. Anda kan nggak bisa nyuruh perasaan buat tiba-tiba muncul, tapi Anda bisa memerintahkan sebuah keputusan. Dan penulisnya nekanin kalau ujian asli dari cinta itu ketaatan atau tindakan ya. Tepat. Pembuktian dari keputusan itu. Kacamata ini, banyak pernikahan hancur karena salah satu ngerasa, wah jantung saya udah nggak deg-degan lagi, terus nyimpulin cintanya udah hilang. Padahal itu cuma perasaannya yang fluktuatif. Iya, tapi kalau pakai teks ini, Anda punya kendali penuh. Cinta itu keputusan operasional yang bisa Anda pilih, bahkan waktu perasaan Anda lagi mati rasa sekalipun. Dan Dwyer sadar manusia itu kompleks. Makanya dia minjam bahasa Yunani kuno yang bagi cinta jadi 4 jenis. Ada apa aja tuh? Ada sterge, itu kasih sayang alami kayak orang tua ke anak. Terus eros, gairah fisik dan romantis. Philein, kasih sayang persahabatan. Dan puncaknya, agape, cinta tanpa pamrih yang bahkan bisa mencintai musuh. Nah, pas teksnya nanya jenis cinta mana yang dipakai buat mencintai Tuhan, jawabannya bukan cuma agape doang kan? Bukan, jawabannya adalah keempat-empatnya sekaligus. Ini krusial loh, penulis nggak nyuruh kita jadi robot yang mati rasa. Oh, maksudnya kita butuh semuanya. Betul, mencintai secara utuh berarti Anda butuh keintiman dari eros, kesetiaan dari philein, kenyamanan dari stergin, dan keputusan luhur dari agape. Intinya, keputusan buat mencintai itu menuntut mobilisasi seluruh hardware Anda. Oke, jadi saya ini person yang harus bikin keputusan operasional bernama cinta sambil terus berenang di lautan perasaan yang netral tadi. Tapi, di mana sih proses segede ini terjadi? Mesinnya ada di mana di dalam kepala saya? Dan ini bawa kita ke bagian yang menurut saya paling mind-blowing dari seluruh dokumen ini. Ah iya, Dwyer beralih dari filsafat kuno, tiba-tiba masuk ke analogi modern. Dia ngebedah struktur pikiran manusia jadi 3 level. Suprasadar, pikiran sadar, sama bawah sadar ya? Iya, secara mekanis, semua informasi dan perasaan yang diproses di pikiran sadar lama-lama bakal meresap dan ngendap di pikiran bawah sadar. Nah, di titik ini dia pakai referensi sejarah modern yang bikin merinding sih. Buat ngejelasin betapa bahayanya isi pikiran bawah sadar kita, Dwyer ngebenturin kita sama reaktor nuklir Soviet. Tragedi Chernobyl. Benar, gila kan? Buku teologi kok bahas Chernobyl? Emang nggak lazim, tapi secara psikologis itu presisi banget. Dia memperingatkan kalau pikiran bawah sadar itu nyimpen energi latan yang luar biasa masif. Persis kayak inti reaktor nuklir itu. Oh, jadi kalau emosi negatif atau dendam dibiarin numpuk di sana? Bisa terjadi meltdown. Kebocoran radiasi yang akhirnya mendominasi dan menghancurkan hidup kita dari dalam tanpa kita sadari. Terus gimana cara kita nyegah kebocoran itu di dunia nyata? Maksud saya pas Chernobyl meledak tahun 86, insinyur Soviet kan ngirim helikopter buat nuangin ribuan ton beton sarkofagus itu ke atas reaktornya. Iya, di semen. Mereka nggak bisa ngilangin radiasinya kan, cuma bisa nutupin. Nah, di teks ini dibilang pikiran sadar kita lah beton tebal itu. Anda nggak bisa ngehapus trauma di bawah sadar, tapi Anda punya kekuatan buat mendominasinya. Cara kita nuangin beton mental itu ya lewat repetisi kebiasaan sadar. Pas rasa benci mulai kerasa mancar dari bawah sadar, pikiran sadar kita harus secara sengaja mutusin, saya nggak bakal ngikutin rasa benci ini. Oh, keputusan sadar yang diulang-ulang itulah yang jadi lapisan pelindungnya ya? Tepat.
Dan di sini Dwyer nyimpulin semuanya lewat etimologi kata yang jenius banget. Kata mendominasi atau dominate. Itu dari bahasa Latin ya? Iya, dari kata dominus. Tahu artinya? Tuan, penguasa, atau Tuhan ya? Betul. Dominus itu akar kata otoritas. Teks itu lalu narik kesimpulan yang mukul banget. Apapun yang mendominasi pikiran bawah sadar Anda, entah itu ambisi, kecemasan, dendam, atau cinta, itulah yang menjadi dominus. Menjadi Tuhan atas hidup Anda ya? Iya. Wah, itu konklusi yang berat banget loh. Maksud saya ini ngebuktiin kalau menjaga kesadaran mental terus-terusan nuangin beton ke atas rasa takut kita, itu bukan sekedar tips self-help murahan. Sama sekali bukan. Di kerangka ini, itu adalah protokol keselamatan nuklir buat eksistensi kita. Kalau Anda gagal ngelakuin itu, Anda lagi ngundang kehancuran total dari dalam. Intinya, kerangka ini nolak keras ide kalau manusia itu cuma korban pasif dari lingkungannya atau emosinya. Teks ini menuntut kita waspada penuh. Karena mesin pikiran kita pasti punya penguasa. Pertanyaannya cuma, Anda sadar nggak siapa yang lagi duduk di tahta itu? Wow, kita baru aja ngelewatin perjalanan yang panjang dan dalam banget ya dari dokumen ini. Kita mulai dari ngebedah diri kita jadi hardware dan user yang nggak bisa lari dari akuntabilitas. Terus ngeliat posisi kita sebagai jembatan yang harus ngelewatin katabolisme buat ngancurin ego kita. Terus kita meredefinisi kematian, bukan sebagai jurang tapi cuma proses persalinan menuju Pulau Elis buat jiwa kita. Dan ngebebasin diri dari rasa bersalah karena perasaan spontan kita ternyata netral, sambil ngelatih cinta sebagai otot keputusan. Sampai akhirnya kita ngeliat langsung ke dalam reaktor nuklir pikiran bawah sadar kita sendiri. Pada akhirnya, terlepas dari apapun pandangan pribadi Anda, kerangka yang dibikin Dwyer ini kokoh banget loh. Dia berhasil nyatuin biologi, psikologi, dan teologi buat maksa kita pegang kendali penuh atas hidup kita. Benar banget, sangat relevan buat siapa aja hari ini. Pembebasan bahwa Anda itu boleh ngerasa marah tanpa otomatis jadi orang jahat, dan Anda punya kekuatan buat milih cinta saat dunia lagi gelap-gelapnya. Itu alat bertahan hidup yang luar biasa. Betul. Dan itu bawa kita ke akhir sesi pembedahan kita kali ini. Tapi sebelum Anda ngelepas earphone dan balik ke dunia nyata, saya mau ninggalin Anda sama satu pemikiran buat direnungin. Berdasarkan reaktor tadi ya? Iya, teks tadi bilang apapun yang paling mendominasi bawah sadar Anda, suka nggak suka bakal jadi dominus atau penguasa hidup Anda. Jadi coba deh pas Anda lagi nyetir nanti atau lagi cuci piring, perhatiin pikiran Anda. Bener, perhatiin narasi apa sih yang belakangan ini terus-terusan muter dan mencari radiasi di kepala Anda. Apakah itu kecemasan finansial soal bulan depan? Atau haus validasi dari likes di media sosial? Atau jangan-jangan luka lama gara-gara seseorang nolak Anda bertahun-tahun yang lalu? Kalau hal-hal itu yang lagi ngalir bebas tanpa pengawasan, apakah Anda sadar kalau Anda baru aja nyerahin kunci hidup Anda dan jadiin kepanikan itu sebagai Tuhan atas eksistensi Anda? Mungkin hari ini saat yang paling pas buat memanggil helikopter di pikiran Anda dan mulai nuangin beton kesadaran ke sana.